Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Zahrodin. Di sini saya membuat tugas ini untuk presentasi tugas mengenai budidaya tanaman kelapa sawit. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ialah ruang lingkup. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 6 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jenis Dura. Nah, jenis Dura ini dia memiliki ciri-ciri cangkang buah yang tebal dan tandan buah yang besar. Inti buahnya itu dia kecil. Kemudian produksi minyak umumnya lebih rendah dibandingkan dengan jenis lainnya karena presentasi daging buah atau mesokrap yang lebih sedikit. Kemudian penggunaannya itu lebih umum, digunakan sebagai pohon induk dalam perkebunan untuk pembibitan. Nah, terus yang kedua adalah jenis Pisifera, yaitu dia memiliki ciri-ciri buahnya tidak memiliki cangkang atau silis atau memiliki cangkang yang sangat tipis. Kemudian produksi minyak yaitu tidak diambil minyaknya secara langsung karena pohonnya jarang menghasilkan buah yang optimal. Kemudian penggunaannya itu digunakan sebagai pohon jantan dalam proses pemulihan untuk menghasilkan hibrida tenera. Kemudian yang jenis yang ketiga yaitu adalah tenera. Nah, jenis ini dia memiliki ciri-ciri merupakan hasil persilangan antara Dura dan Pisifera, di mana dia memiliki cangkang buah yang lebih tipis dibandingkan dengan Dura dan lebih tebal dari Pisifera. Buahnya memiliki presentasi mesokrap yang tinggi. Produksi minyak. Nah, jenis ini tuh dia menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan Dura karena daging buahnya lebih tebal. Kemudian penggunaan. Nah, penggunaan jenis yang ini tuh dia paling banyak dibudidayakan dan diandalkan dalam industri kelapa sawit karena efisiennya dalam produksi minyak. Kemudian syarat tumbuh. Nah, untuk syarat tumbuh kelapa sawit yaitu yang pertama iklim. Nah, curah hujan itu berkisar 1.800 sampai 2.500 mm per tahun. Kemudian suhu itu di antara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembapannya itu 80 sampai 90%. Ketinggiannya itu dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua itu jenis tanah. Jenis tanah itu tanah latosol, andosol, potsolid, dan tanah gambut dengan ketebalan minimal 1 meter. Kemudian pH tanah itu 4 sampai 6. Kemudian drainasenya itu baik dan tidak tergenang. Dan yang ketiga itu sinar matahari. Nah, penyinaran itu minimal 5 sampai 7 jam per hari. Kemudian keempat, topografi, kemiringan lahan maksimal 15 derajat. Nah, untuk yang selanjutnya pengembangan kelapa sawit di Maluku Utara. Jadi pengembangan kelapa sawit di Maluku Utara itu memiliki potensi besar berkat iklim yang tropis dan tanah yang subur. Kemudian itu ada dukungan pemerintah dan infrastruktur yang sedang dikembangkan mendukung sektor ini. Namun tantangannya itu meliputi kebutuhan akan investasi infrastruktur, pelatihan tenaga kerja lokal, dan mitigasi dampak lingkungan. Kemudian faktor berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO penting untuk memastikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan sosial. Sekian dari presentasi saya yang bisa saya jelaskan. Mohon jika kurang mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.